dengan, waduh, flag pad-nya. Pelit banget dari Hospital ke arah SMB. Wah, ini bakal menyulitkan tim yang turun di bagian Yasnaya, Mansion, Lipovka, Stalber, Severny, dan Milta. Skylights mungkin harus ngambil checkpoint dulu, Victim juga. Mungkin Victim sama Bonafide bisa ketemu di awal, bisa jadi banget. Betul, yang gue bikin penasaran itu, atau yang ngebuat gue penasaran lebih tepatnya, apakah akan ada tim yang bentrokan lagi, tim yang udah nothing tulus kayak mereka do all the best, pokoknya nggak mikirin placement point lagi, mereka bakal menggila untuk di game yang terakhir. Karena menurut gue Victim sama BTR tadi udah menggila banget, tiba-tiba mereka ketemu di Hatin, terus Skylight yang tiba-tiba menghindar dari Hatin dan mereka mengambil scrapping sekitar Hatin, itu udah kayak di luar nalar gue gitu. Tapi apakah untuk kali ini akan terjadi di Irengel terakhir The OG Map of PUBG Mobile dengan beberapa skema yang sama seperti di Sunhawk tadi? Yes, ada kemungkinan terjadi dan ada kemungkinan tidak terjadi juga. Sama halnya dengan semua tim yang kali ini masih fokus dengan drop zone mereka masing-masing. Nggak ada yang melakukan perubahan. Victim udah mulai turun. Boom berada di Sofnovka kah? Boom SMB dan Alter Ego with Void? Void harusnya ngambil kendaraan doang sih. Kalau Void mungkin menghindari fight BTR supaya nggak rebutan vehicle di early game gitu. Tapi lihat Alter Ego turun di tempat lain sementara Boom menuju ke arah Novo dan Alter Ego. Di mana Alter Ego? Alter Ego di atas di Gorgopo. Iya, dan udah ketemuan ternyata. Nabrak sama Zone dan Nero. kemungkinan Nero juga bakal bertemu. Oh well, ternyata penumpukan terjadi di bagian bukit-bukit atau scrapingan area dekat dengan Gorgopo. Dan ternyata udah ada satu player yang dipulangin. Betul, tadi gue ngeliat ada kedip-kedipan manja di arah big mapnya ketika mapnya dibuka tadi. Dan SMB bener-bener jadi lahan kosong, gak ada penghuninya sama sekali untuk game terakhir. Ya, saha eta yang dipulangin. Aing teh naon? Gua nggak tahu. Aing teh naon itu bahasa apa? Gua nggak paham sama sekali. Beda ini ya, beda server dan ternyata Alter Ego mengamankan daerah Gergopol container. Alright. Oh, Potato. Wah, ketemuan sama Nero berarti ya. Potato. Agak offside ternyata tadi Potatonya udah diamankan oleh Nero. Berarti Nero sudah mendapatkan poin pertama mereka. Yes, dan kalau kita lihat juga sejauh ini mereka mungkin berusaha untuk nge-hunting atau memburu player-player lainnya juga. Terlihat dari Renalre mereka benar-benar menyisir area kontainer. Mungkin gak mau terlalu terbuka juga untuk ngambil lootingan-lootingan di bagian kontainer. Lebih ke arah nyisir gitu loh. Betul, lebih ingin cek-cek dulu gitu kan supaya looting mereka juga nyaman. Tapi ini hal yang sangat-sangat baru dilakukan oleh Alter Ego untuk turun di arah Gergopol container. Ya, soalnya sebelumnya Nero tuh ngambil kontainer karena tidak ada Onyx ya. Betul. Dan ternyata tiba-tiba Alter Ego, wow, ninggalin Sofnovka, nabrak Gorgopol. Dan ternyata juga di sisi lain dari BTR mereka harusnya masih bisa looting dengan nyaman juga. NFT juga nggak ke arah Novo kan tadi dan Boom. Loh. Wow. Sekali lagi, boom. Loh. Bodo amat. Jadi pada begitu semua. Mereka menuju ke Milta ini. Tunggu, ini dia santuy banget naik paraglider ya kan, di bagian parasutnya benar-benar turun dengan gaya sampai ke Milta Power. Ini Milta Power kan ya? Milta Power harusnya. Atau bagian... Apa bagian bawah kanannya ya? Sofnovka bawah? Ya, tapi Boom turun jauh dari tempat awal mereka biasanya melakukan looting. Sementara NFT ternyata tetap menuju ke arah Novo, berarti dari Boom tadi mereka nyebrang ke arah Milta sana, jauh Milta Power. Ke Milta Power ya, dan cukup menarik kalau kita lihat setupnya kali ini. Gue kira NFT gak turun di Novo, ternyata mereka tetap di Novo ya. Tetap di Novo, yang kosong berarti mill base-nya. Ya, SMB-nya benar-benar kosong banget. Sementara Void tadi seperti yang dibahas, mungkin mereka ngambil vehicle untuk tetap menuju ke bagian Miltanya. Yes, dan 4 menit ya, baru 4 menit yang berlalu juga. Semuanya pasti masih memaksimalkan lootingan-lootingan mereka. Belum ada yang mau keluar dari bagian drop zone. Bahkan tadi kayak Boom baru nyampe gitu loh. Baru touchdown ke Milta Power, baru nginjekin kakinya. Dan mungkin Boom, gue gak tahu sih. Soalnya biasanya Boom itu kan melakukan rotasi cepat ya. Cenderung Boom itu kalau misalkan ketika dia dapetin rotasi lambat, biasanya terseok-seok gitu. Tapi
agak menarik ketika dia wasting time di early Heeh. untuk looting di drop zone, dan apakah yang akan mereka lakukan itu pertanyaan gue Tapi lu gitu. nggak boleh meragukan Boom, karena Boom sebagai tim dengan pengguna vehicle dengan persentase yang banyak dibandingkan tim-tim lain gitu. Itu maksud gue, dia tuh rotasinya tuh selalu cepet gitu. Oke. Gak pernah lambat, karena biasanya kalau lambat itu yang seringnya gue lihat adalah checkpointnya mereka direbut sama yang lain. Siapa cepat dia dapat gitu Tapi kan. Boom fleksibel nggak sih, kayak misal scouter mereka misal udah open gitu, udah ngebuka jalan ke depan, tiba-tiba checkpoint mereka diambil sama tim lain, mereka bakal pilih opsi-opsi yang lainnya. Karena kan mereka terkenal sebagai travelernya gitu. Iya sih. Terkenal sebagai tim yang memang suka berotasi dengan menggunakan vehicle, dengan mobil mereka. Mereka suka berputar-putar dari arah kanan ke arah utara, utara penuh, balik lagi sedikit ke arah timur dan segala macamnya gitu. Jadi memang mereka suka muter-muter. Oh gue tahu nih. Kenapa tuh? Boom the Explorer. Aduh. Boom. Mentang-mentang potongan lu kayak itu ya. Oke, dari Zone yang turun di sekitar Ruins kali ini, ternyata Zone nggak ketemuan sama ini ya, sama tim-tim yang tadi kalau kita lihat kayaknya agak sedikit chaos gitu untuk turun dan mengubah drop zone mereka. Tidak bertemu dengan Alter Ego, karena Alter Ego juga tadi pemain-pemain mereka kumpul semuanya di area Gergopol Container. Sementara Void yang tidak mendapatkan gangguan. Entah kenapa gitu di grand final ini gue nggak ngelihat pertempuran antara Void dan juga Bigetron. Padahal kalau kita ingat di regular season di babak liga kemarin, BTR dan Void tuh sering kali bertemu di Erangel. Ya jelas dong, karena mereka pasti udah evaluasi kan. Seringnya mereka bertemu dengan siapa, jadinya mereka mencari jalan lain juga. Ya udah, gimana caranya biar kita nggak ketemu tim itu mulu untuk di rotasinya. Betul. Dan ini kayaknya temponya bakal bener-bener lambat sih. Lambat. Karena kejar-kejaran poin di bagian papan atas tuh bener-bener ketat banget. Top 5-nya ditutup, terus kita ngeliat kayak Skylights yang agak sedikit terdepak dari top 5, mereka ada di peringkat ke-6. Taka yang udah mulai merangkak naik ke atas, ini bener-bener satu game akan mengubah segalanya kalau misalkan ada tim yang lagi kejar-kejaran poin di bagian papan atas, tiba-tiba ada yang chicken, ada yang terseok-seok, ada yang tusun atau bahkan Kepleset gitu. poin greget gitu kayak dapetin eliminasi, terus placement mereka nanggung kayak placement ke-6, placement ke-5 yang ngebuat kayak perhitungan poinnya nanti di overall leaderboard jadi semakin tipis. Dan satu hal yang agak terbayang di kepala gue gitu, Apa kalau tuh? misalkan ada beberapa poin yang sama, dan yang ngebuat mereka akhirnya lebih unggul adalah dari BBCD-nya, dari point placement-nya, atau dari elimination point-nya, atau dari game terakhir malah, karena itu game terakhir yang akan menentukan kalau misalkan dari beberapa aspek ternyata poin mereka sama terus. Iya sih, lebih nyesek juga kalau misalkan sepanjang ini mereka udah dapetin WWCD tapi ternyata lebih menang atau lebih unggul poin yang sama sekali nggak dapetin WWCD. Dan kalau kita lihat juga Zone Nggak kali jadi. ini, iya kan, PHP. Betul, ya. di PHP udah diincer, udah dipantau, kabur nggak jadi gitu kan, udah direspon, nggak dibales gitu Nggak kan. jadi ya kan. Sedih banget emang, tapi ternyata jadi dong. ada opsi lain ya. Oh. Walaupun itu tadi opsi pertama dia nggak jadi, dia punya cadangan. Ini nembak tim yang PDKT lain. dengan cara bermain layangan, tarik ulur. Tarik ulur supaya sukses ini. Tapi apakah akan sukses melihat pergerakan dari Zone juga masih belum mendekat ke arah Alter Ego. Semakin diulur semakin jauh kali ini posisi dari Alter Ego. Dan mungkin hanya sebuah tembakan peringatan supaya ngezoning out tempat dari Alter Ego saat ini. Karena mereka berada di arah Ruins. Dengan pattern circle yang seperti ini memang seringkali circle-nya menuju ke arah sekitar Ruins. Makanya dari Alter Ego mungkin berpikiran oke, kita amankan Ruins-nya dulu. Ya dia mau ngamanin bagian pinggiran Ruins juga demi meminimalisir resiko andai kata circle-nya mantul ke atas. Jadi mereka untuk melakukan penyeberangan nggak terlalu sulit. Bahkan kalau kita lihat dari sisi lain, Bigetron, Red Alliance yang lagi-lagi mengambil Bukit Kentang dan sama sekali tidak ada tim yang mengincar Bukit Kentang ini. Padahal biasanya sering banget kita lihat Bukit Kentang itu menjadi primadona di early seperti ini. Ya betul, dan lihat dari pergerakan tim yang keluar dari arah timur sepertinya Boom. Setelah dari arah Milta Power mereka juga tetap menuju ke arah Lipovka untuk mendapatkan beberapa looting tambahan. Dan tadi terlihat ada beberapa tim yang sudah mulai bertemu. Ada Void yang sudah mulai kedatangan tamu namun belum ada fight yang benar-benar terjadi. Dan ini dia rotasi lambat dari NFT. Mereka bermain dengan pelanan pasti karena mereka juga sedang kejar-kejaran poin di papan atas. Ya, karena kenapa why sedang kejar-kejaran poin. Betul, dan tidak pernah never nggak kejar-kejaran poin. Iya, bahasa Inggrisnya cemburu? Ya nggak tahu, gue nggak bisa bahasa Inggris. Ya, Jealous. dipatahin. Ulang. Ulang. Bahasa Inggrisnya cemburu? Nggak tahu.
Mampus lo. Ya kan? Terus aja terus. Males. Nggak bisa bahasa Gak Inggris. bisa bahasa Inggris. Ya udahlah kalau begitu kita Emang bakal. apa Jel? Bahasa Inggrisnya cemburu. Bahasa Inggrisnya cemburu jealous. Heeh. Terus kenapa orang-orang ngomongnya cie? Kenapa orang ngomongnya Cie. cie? Bener juga ya. Lo cemburu ya? Cie. Gitu kan. Agak cringe ya. Oke, kita bahas gamenya aja. Aduh, Gue padahal mau main tebak-tebakan bahasa Inggris tapi susah lah pasta. nggak bisa. Lu harus ngomong itu tuh sama Wolfie kalau bahasa Wah Inggris. jangan kalau Wolfie. Nggak bisa lu. Terlalu jauh levelnya. jangan. Takut gue. Insting percintaan dia lebih jauh daripada lu cuy. Gue kicep langsung ya. Gue kira kertas ternyata keras kalau Wolfie. Betul Gitu. sekali. Nggak jadi. Lanjut. Oke, back to the beat. Back to the game. Kali ini dari Voin yang sudah mulai melewati pertahanan dari Victim, di mana Victim sudah keluar dari area Senaya. Dan 700 atau 800 meter lagi pergerakan dari Voin untuk masuk ke zona yang kedua. Blue Zone sudah mulai bergerak. Nero lagi-lagi mengamankan daerah high ground. Lagi-lagi mengamankan daerah bukit dari Kirgopol. Wah menarik ya, biasanya RRQ ngambil area ini loh. Tapi kali ini Nero gak dapetin kontestan sama sekali. Bukit Gorgopolnya dilepas begitu saja. Mulai terlihat, ini beberapa spot-spot primadona yang udah mulai dilepas. Agak menarik, strategi yang mulai berbeda muncul kembali. Dan BTR berpindah dari Bukit Kentang ngambilin rumah-rumah sekitaran school. Dan yang menarik, RRQ belum keluar dari school. RRQ masih... Udah keluar itu? Udah udah keluar. keluar, RRQ salah udah lihat keluar peta. dari school. RRQ udah keluar. Mohon maaf ini school karena BTR nih. Itu RRQ dari kirinya BTR tuh. Oh iya. Udah sedikit memantau ke bukit-bukit sekitar ruins. Kalau kita lihat dari setup dari tim RRQ dan juga setup dari tim Bigetron yang sudah mulai memandang ke arah Rozok, sedikit ke arah kiri juga. Sementara Voin yang tetap melanjutkan rotasi mereka tidak berhenti. Tidak berhenti, masih lanjut terus-menerus juga. Belum ada perang loh Jel. Voin sama sekali belum balik ke settingan hari pertama ya. Iya. Masih settingan regular season ini. Tapi lo inget gak sih kayak Voin ini PR mereka dari season 3 adalah ngegas di awal. Nah, Tiba-tiba mainnya kurang stabilnya baru di akhir-akhir. Jadi ketika mereka agak sedikit terpuruk itu dimanfaatkan sama tim lain untuk ngebalap poinnya Voin. oh ya, jadi inkonsisten masih menjadi PR dari Betul. Voin itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga dari Boom, lagi-lagi ini Boom The Explorer yang udah mulai rotasi kembali di menit ke-12. Seperti biasa, match terakhir selalu seperti ini. Benar-benar pasif banget dan ya mungkin di circle berikutnya ketika kita melihat masih ada sungai membelah dua pulau. Kemanakah next Kira-kira circle-nya? kemana, Jel? Ruins. Lo bilang Ruins ya? Loh cepat. Pochinki lah. Oh lo Pochin. Oh jauh banget. Circle ketiga cuy. Iya. Ini circle 3 Ruins. soalnya kan? Ruins. Ruins ya coba. Ruins. Gua Pochinki kirian lah. Pokoknya daerah-daerah selatan lah. Deket Kak. Ya daerah-daerah selatan. Apa? Pochinki masuk, Ruins masuk. Masih masuk ya? Masih valid. Masuk. Dan lihat begitu banyak tim yang sudah berada di bagian seperempat dari circle yang ketiga ini menandakan bahwa semua tim bermain lebih safe untuk mengamankan bagian center circle-nya untuk memprediksi pergerakan ketika circle-nya sudah mulai berpindah ke circle yang lebih kecil. Benar. Ini deja vu seperti di regular season ketika Bonafide Wait. Jel, dan ya. itu Bonafide sama Aura harusnya bakal ketemuan. Di Jarak choke point rotasi ya? mereka betul itu choke point yang harus dijaga sama tim Bonafide kalau misalkan ada tim lain yang akan lewat di sekitar mereka. Tapi kita akan lihat apakah Bonafide dengan settingan, dengan settingan mau fight di awal atau enggak. Karena biasanya Bonafide jarang sekali mau perang. Namun kali ini ternyata Bonafide menunggu di bagian rumah air. Dan ada satu penyusup di rumah air yang warna merah. Kita masih belum tahu itu tim apa berada di belakang Bonafide. Seperti itu alter ego enggak sih? Merah ya? Merah Bisa alter ego. Iya. Iya alter ego betul. Alter ego yang sudah masuk ke bagian rumah banjir ini. Dan sepertinya nggak ada zoning out ke arah tim Aura tadi. Karena Aura begitu mulus untuk melewati daerah jembatan dan berhasil mendapatkan sebuah checkpoint di sekitar rumah banjir. Dan di tengah-tengah antara rumah banjir dan juga Rozok. Yes, dan ternyata kali ini rumah banjir menjadi primadona untuk kedua tim. Tapi alter ego mungkin akan sedikit melakukan repositioning dari Renalre. Sudah ada yang sadar, satu player sudah mulai membuka tembakannya ke arah depan. Namun Renalre langsung putar balik kembali, nggak jadi keluar dari kandangnya. Betul, ini kayaknya udah bener-bener ke pojok banget setup dari tim Alter Ego. Tapi ternyata Wow. GD sudah mengamankan daerah Ruins. Ini tempat yang tadi sempat dihinggapi oleh Alter Ego kalau nggak salah. Dimana mereka bertemu dengan Zone Esport dan kali ini ditempati oleh GD. Yang sudah senantiasa melakukan setup dan cukup dekat dengan pemain-pemain dari Zone Esport. Belum ada yang terknockout, masih dengan posisi setup yang begitu aman. Kali ini smoke setup sudah mulai di pop up ke arah depan. Dan harusnya
Boom mungkin berniat untuk mengamankan satu bagi yang terjebak di bagian depan supaya dia nggak ketembak ketika mengambil baginya. Ya, Mungkin. betul. Bisa jadi saja. Tapi kalau kita lihat pergerakannya juga sementara waktu dari Boom semakin maju Ya, lagi, betul. diambil baginya, dimundurin karena lagi-lagi bagi kendaraan, vehicle apapun itu menjadi aset yang berharga. Apalagi ketika circle-nya masuk ke arah open field. Namun kali ini Banyu berada di tempat yang cukup terbuka. Untung masih ada beberapa lower ground yang bisa dimanfaatkan oleh Banyu untuk take cover. Namun di sisi lain hati-hati. Ada tim lain lagi juga, Nero, yang mungkin sudah mengintai pergerakan dari Zone dan Genesis Dogma. Livescape kali ini kalau kita lihat, mereka masih berusaha Wah. untuk bermain dengan rapi. Namun kali ini yang cukup menarik, papan atas NFT dan BTR. Benar-benar berdekatan. Ini rebutan untuk top 3-nya ketat banget sih. Iya. Terlepas dari siapapun yang menjadi juara, menurut gue perebutan top 3-nya bakal ketat banget untuk silih berganti antara tim-tim yang tadi diumpetin. GD, NFT, BTR, Bonafide dan juga Victim. Karena Victim tiba-tiba naik ke posisi atas dengan permainan yang begitu gemilang di game sebelumnya. Dan Alter Ego dipaksa untuk melakukan setup di 3 rumah ini. Cukup dekat dengan Bonafide di mana Tuyul yang menjadi Garda. penghalang, menjadi garda depan, penjaga gapura untuk setup dari tim Alter Ego. Kalau misalkan ada pemain Alter Ego yang iseng dan perlahan masuk ke pertahanan dari Bonafide. Ya, kalau misalkan ada yang ke spot aja ini Tuyul bakal langsung nggak main-main tembak ke arah player dari Alter Ego. Dan pastinya juga kali ini Circle mengecil kembali ke arah open field ruins. Ini RRQ ya, enak banget ya. Enak banget. Dia masih punya rumah juga. Livescape begitu terbuka di belakang sana. Sebenarnya kayak dari rumah air keluar enak sih. Itu masih banyak bukit-bukitan yang bisa dimanfaatin juga. Cuman masalahnya ini semua gak ada yang mau ke tengah. Hanya Livescape doang yang benar-benar nekat di tengah. Lihat, satu pergerakan tim yang begitu menarik adalah Skylight yang akan melewati Aura dan akan melewati Bonafide dan cukup dekat juga dengan tim Alter Ego. Tapi Takai juga sedang melakukan setup. Kali ini mereka cukup dekat dengan tim Zone Esport. Mineral menerima beberapa damage, belum sampai terknockout. Kali ini Nero juga join the fight. Low toss, high toss dari seorang McCleary hampir saja mendapatkan satu, tapi belum ada splash damage yang masuk. Dan ini akan dimanfaatkan untuk Takai bergerak sedikit mendekat, dan ternyata Alter Ego bertemu dengan tim Skylight Gaming di mana Pinky terkena headshot. Satu pemain tumbang dari Skylight, belum dikonfirm menjadi sebuah poin eliminasi, tapi dari arah jauh McCleary memberikan tekanan ke arah tim Takai. Belum sempat terknockout dan kali ini dihentikan spray yang dilakukan oleh seorang McCleary. Dan di sisi lain Hazelnuts menjadi eksekutor untuk memulangkan Pinky ke arah lobby. Iya, jalur rotasi yang diambil oleh Skylight itu bagaikan jalur neraka. Di kiri ada Alter Ego, ada juga tim Aura, ada juga Bonafide. 3 tim yang sudah memantau. Namun kali ini, oh no mercy, seorang diri saja melewati tim NFT. Hampir saja ter-takedown, tapi dengan baginya begitu cepat berusaha untuk mencari area yang diinginkan. Tapi informasi sudah mulai masuk juga untuk player-player NFT berada di open field. Ini nekat banget sih. Betul, ini nggak bisa punya ruang gerak yang banyak untuk seorang No Mercy, apalagi kalau misalkan ada follow up lagi dari pemain-pemain Aura yang lainnya. Hanya sebuah lempengan kecil yang dimanfaatkan oleh No Mercy saat ini, dan itu cukup berbahaya. Cukup dekat dengan tim NFT, cukup dekat juga dengan tim Bigetron tadi, sementara Bigetron rotasi mereka harusnya agak sedikit terpotong gara-gara NFT berada persis di depan dari Bigetron. Ya agak sulit ya, karena tadi Bigetron Red Alliance berada di compound ya kalau nggak salah. Ya, di gudang. Di gudang-gudang. Jadi kalau misalkan mereka keluar, mereka harus benar-benar melakukan setup yang cukup baik dan harus ada timing atau momentum untuk melakukan rotasi sebelum ketangkep oleh tim-tim lain. Namun di sisi lain juga cukup menarik kalau kita lihat Genesis Dogma yang melakukan split positioning. Wah, satu mobil bertiga, Cil. Satu player yang diutus duluan ke depan, yang di belakang bertiga. Nah, ini riskan banget sih tentunya untuk GD, apalagi mereka sekarang poinnya udah mulai dipepet dengan tim-tim yang ada di bawah mereka. Yap. Betul. Sudah mulai semakin tipis antara tim-tim yang berada di papan atas. Namun kali ini kalau kita lihat juga jarak dari antara NFT dan Boom cukup berdekatan. Dan lagi-lagi timing momentum dimanfaatkan oleh Victim untuk melewati semua tim begitu saja. Dilewatin, gak ada yang nembakin Victim sama sekali. Like a boss, rotasi mereka tapi akhirnya berhasil diamankan oleh Peko dari RRQ. Satu tumbang di mana Misery juga berhasil diamankan. Tinggal 2 player aktif dari tim Victim sejauh ini. Well, kita sudah mulai melihat banyak sekali tim yang berusaha untuk merebut area tengahnya. Cekungan demi cekungan diamankan dengan fortingan mobil dan juga dengan smoke. Namun ini masih circle keempat. Terlalu dini nampaknya untuk membuang smoke begitu banyak. Betul, sementara di arah lain ketika kita perhatikan di arah elimination feed-nya tadi, ada yang ter-knockout dari tim NFT. Ternyata Bigetron sudah mulai ngepres ke arah pertahanan dari tim NFT. Tapi ternyata NFT bakal ditabrak sama Boom Esport juga. Tapi pecah fight juga antara Bonafide dan juga Skylight. Victim juga sedang pecah fight kali ini. 3 titik peperangan di arah yang berbeda ini akan membuat kita pusing tentunya. Dan NFT dipulangkan menuju ke arah lobby. What happened dengan NFT? Membuka kesempatan untuk Big
Bigetron, Bonafide, dan Victim serta GD untuk bersaing lebih ketat lagi, melupakan satu tim yaitu NFT. Oh my god, tidak membawa pulang poin sama sekali. Ini adalah mimpi buruk untuk NFT. Dan pastinya kalau kita melihat tim lain masih berusaha untuk berdesak-desakan untuk bisa mendapatkan zona. Semuanya berusaha untuk masuk ke tengah zona. Padahal sebelumnya kita lihat hanya ada Livescape saja. Namun kali ini semuanya berani untuk mengambil resiko yang begitu tinggi. Mereka tahu, mereka ketika ngedapetin zona mereka bakal susah banget untuk mendapatkan atau merebut zona tersebut. Namun kalau kita lihat dari Genesis Dogma dan Zone, mereka masih punya PR, sama-sama berada di bagian luar zona juga. Namun di sisi lain dari Skylight kali ini split positioning Slayer dan juga Smith. Smith berusaha untuk kabur tapi Ucup dengan kawan-kawan yang akan berusaha untuk menahan pergerakan dari Skylight. Wow, dan di arah lain juga Nero berhasil mendapatkan satu pemain. DU pun dipulangkan ke arah lobby. Voin akan menabrak kompon milik tim RRQ. 2 pemain sudah mulai tumbang. Tretok terjadi. Peko menjadi malaikat maut untuk tim Voin. Satu persatu pemain dari Voin berhasil ditumbangkan. Dan kali ini Peko ingin mendapatkan yang terakhir. Ada follow up dari bagian luar namun belum bisa masuk ke dalam dan berhasil ternyata. RRQ memulangkan Voin menuju ke arah lobby. Peci Gaming berkah untuk seorang Asa. Wow, RRQ unggul, keempat pemain mereka dan 5 poin eliminasi diamankan oleh RRQ. Yes, defense yang begitu kuat berhasil dibangun oleh RRQ. Dan sementara kalau kita lihat di sisi lain terjadi lagi dan lagi perebutan area cekungan indah, cekungan surga yang diinginkan. Alter Ego sudah mulai melemparkan granat demi granat. Wow, what a nice granate terus masuk ke arah dalam Bonafide. Player rontok satu persatu dan inilah saatnya Superman langsung menembak ke arah depan. Dan ternyata langsung diterabas begitu saja oleh Renalre dan juga Hazelnut. Rata di posisi ke-13. Oh my god, papan atasnya benar-benar berantakan. Proses mereka bergerak pun terpotong oleh berbagai macam tim. Kali ini Bigetron yang sedang terspot. 4 poin eliminasi sudah mereka dapatkan. Kali ini Zuxi akan melemparkan granatnya ke bagian bawah, mengincar tim Aura. 1 ditumbangkan, the last man standing. Masih melakukan proning kali ini Jaxi. Pemain terakhir dari Aura ternyata masih ada 2 pemain lagi, tapi granat bakal langsung dilempar begitu saja. Dan Luxi melakukan push. Chisun dipulangkan ke arah lobby dan Jaxi seorang diri aja. Granat sudah mulai dimasak, akan dilemparkan tapi posisinya tidak siap. Luxi pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan push, tapi No Mercy akan membackup dari bagian belakang. 1 pemain terakhir kali ini dari tim Aura yang akan berusaha memberikan tekanan ke arah Bigetron, tapi ada flank yang dilakukan oleh Luxi dan RRQ join the fight. Menembak menuju ke arah Bigetron. Kali ini 3 pemain bakal dihabisin. 2 pemain tumbang, 1 dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan 2 pemain terakhir dari Bigetron di tempat yang sama dan RRQ. Red Zone buatan kali ini bakal dilemparkan menuju ke arah Bigetron. Zona sudah mulai bergerak kali ini, hanya bergerak tipis ternyata dan granatnya masih belum bisa memulangkan, tapi ada lemparan dari No Mercy. Gangguan dari Asa juga tidak ada henti-hentinya dan berhasil begitu saja No Mercy mendapatkan 1 low toss high toss dari seorang Asa, juga dilemparkan ke arah Bigetron dan Bigetron diratakan menuju ke arah lobby. Mereka di sandwich oleh 2 tim di waktu yang bersamaan. Oh my god, Bigetron Red Alliance digempur kiri dan kanan. Granat demi granat terus-menerus dilontarkan, membuat Bigetron Red Alliance tidak bisa bergeming dari tempatnya, tidak bisa keluar dan mendapatkan posisi yang cukup nyaman. Namun kali ini kalau kita lihat Genesis Dogma masih survive ternyata dengan 2 playernya, Satar dan juga Daybot yang sudah mulai mengelok posisi dari Alter Ego. Hazelnut, Renalre di belakang sana, 2 player tersisa dengan bagi seadanya. Mungkin bakal langsung diledakkan oleh Satar. Ya, ini makin chaos banget. Skylights yang tersisa untuk di barisan papan atas untuk membalap tim-tim yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Satar pun bergerak secara pelan kali ini. 2 pemain tersisa, ada tembakan dari arah tim Alter Ego memotong pergerakan dari tim GD Gits. Hanya Daybot yang tersisa, spray dengan begitu rapi. Kali ini Daybot ngacir ke arah depan, tapi tembakan demi tembakan begitu menyakitkan. Dan GD dipulangkan. Semua tim yang ada di bagian papan atas dipulangkan ke arah lobby. Point stuck dan akan menjadi sebuah penentuan dari elimination dan juga point placement yang mereka dapatkan di game terakhir ini. Oh my god, tanda tanya besar, big question mark. Siapakah yang akan menjadi juara dan siapakah yang akan mendapatkan tiket menuju ke PMPLC? Karena kali ini masih ada 8 tim yang bertanding terus menerus. Hades terpatah di depan sana dan langsung dipulangkan Takai. Rata di posisi ke-8, dipotong rotasinya oleh Livescape. Namun kali ini kalau kita lihat dari Toms lagi berlari-lari dengan sangat indah di depan sana, sudah mulai terspot juga oleh Alter Ego. Santai dong, drone-nya santai, Kita yang jadi tidak santai. Gue yang kaget itu tiba-tiba dan ada granat juga yang dilemparkan ternyata menuju ke arah atas, tapi belum ada yang berhasil diamankan begitu saja dan Skylights pun dipulangkan ke lobby. What? Oh, ini kejaran poinnya gimana sih? Ini halaman kedua doang loh yang survive. Betul, ini semua yang ada di halaman kedua yang tersisa. Oh my god, tapi kali ini kalau kita lihat FJ tidak mau menyia-nyiakan momentum, mereka mau mendapatkan poin, tapi timing dari seorang player di Livescape melemparkan granat ke arah depan dan FJ harus
melakukan reload terlebih dahulu, tapi Toms masih berada di belakang smoke, masih belum terspot juga ada Maggie. Hati-hati, close combat, tembakan, shoot gagal, dipatahkan begitu saja. Toms masih bisa melakukan reload dan kali ini Mineral begitu low di depan sana, dijepit kiri dan kanan Toms, Kato maybe mengamankan cekungan surga. Gila, tiba-tiba tinggal 4 tim yang tersisa. RRQ, Alter Ego, Livescape, Aura. Ini tim-tim yang ada di halaman kedua. Dan tentunya kita masih benar-benar buta. Siapakah yang akan mewakili Indonesia di SEA Season 4 PMPL kali ini. Livescape masih mempunyai beberapa utility bakal dilemparkan dan bertukar Alter Ego. Tapi ternyata Renalre, ini granat yang berbahaya, cukup matang. Dan hanya berhasil menggeser sebuah mobil. Dapat yang kedua. Dapetin Kato dan wow, ada pergerakan dari RRQ juga. Begitu pedas granat yang dilemparkan oleh tim Alter Ego. Kali ini lemparan balasan dari Livescape masih belum bisa mendapatkan sebuah trade talk. Tapi ternyata gangguan datang dari tim lain. RRQ dari kejauhan gitu kan. Lo ngapain guys? Lagi pada lempar-lemparan ya. Terus aja kayak gitu. Dan lihat, still elimination. Ya, betul sekali, timing dan momentum berhasil diamankan. Tapi Toms, the last man standing kali ini sudah mulai mengspot keberadaan dari Nerpeko di belakang sebuah lemparan smoke untuk ngebait nampaknya ke arah depan. Tapi Toms seorang diri saja mampukah untuk melakukan tembakan? Tidak bisa. Nerpeko ini dia dihipnotis langsung begitu saja dan dipulangkan. Betul, dipulangkan menuju ke arah lobby untuk pemain-pemain dari Livescape. Dan RRQ yang paling diuntungkan dengan keutuhan anggota mereka. Tapi lo lihat Jel, apa tuh? No Mercy masih selamat. Last man dari Aura. Begitu mendapat gempuran dari Bigetron, mendapatkan gempuran dari tim-tim lain, ternyata mereka masih menyisakan satu pemain mereka. Wah, ini masih selamat. Seenggaknya mereka bisa save placement point ya. Walaupun tersisa satu orang aja No Mercy di belakang sana. Tapi kalau kita lihat Alter Ego, apakah bisa menjadi game changer pada kali ini? Hazelnuts dan juga Renalre yang masih benar-benar sabar di belakang sana. Tapi Nerpeko, ini dia saatnya untuk unboxing. Betul, Alter Ego berapa eliminasi ya? 10 eliminasi Alter Ego. Wih, banyak juga. Weh, ini kalau Alter Ego nambah eliminasi lagi, terus mereka dapetin WWCD, ini disaster buat tim lain loh. Mereka bisa aja memberikan tekanan untuk tim yang sedang berebutan top 3 ke SEA. Yes, bener banget. Bahkan kali ini No Mercy benar-benar dengan trigger disiplinnya gak mau nembakin sama sekali. Hanya mengspot saja sambil bergerak maju ke arah depan pelan-pelan. Tapi pasti Renalre dan Hazelnuts pun demikian. Mereka benar-benar menginginkan winner-winner chicken dinner. Bahkan tembakan, bukan tembakan tapi granat yang pertama harusnya. Stun granat. Gak connect ya. Flashbang tadi yang dilemparkan ke arah Asa. Dan Asa kayaknya belum memprediksi pergerakan dari tim Alter Ego. Dan Renalre cukup dekat dengan Asa. Belum melihat tapi ternyata Renalre yang bakal memberikan respon. Namun counter shoot dari Asa begitu cepat dan berhasil menumbangkan satu pemain dari Alter Ego. Yes, ketahuan posisinya tapi dari Hazelnuts kayaknya masih belum terspot. Dibakar panas. Dan langsung saja dua kali. Lagi digosongin begitu aja. Alter Ego dibakar hidup-hidup dan ternyata dari RRQ berusaha untuk mencari tahu di mana ke player terakhir. No Mercy masih benar-benar berkamuflase, belum ketahuan sama sekali posisi, tapi ini sulit sih. 1v4 situation. Betul sekali, dan No Mercy mendapatkan membuka posisinya, mendapatkan sebuah hiding spot di sebuah supply. Dan siap, langsung menembak ke arah kanan dan RRQ berhasil mengamankan winner chicken dinner di match yang terakhir. Yes, betul sekali dengan total 20 elimination. Oh my god, RRQ, it's time to shine di match terakhir. Benar-benar mencengangkan pergerakan dari RRQ, diam-diam cukup mematikan dan akhirnya RRQ kembali ke settingan regular season.